A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum ajma'in. Juga kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih sirah yang sudah memasuki sirah khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, kisah Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Semoga Allah menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, tapi belum tuntas ya. Ada beberapa tuhmah, ittiham, tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi 12 tahun kekhalifahan Utsman bin Affan itu 6 tahunnya tanpa masalah berarti. Orang-orang senang, orang-orang suka, bahkan orang-orang sayang dan simpati kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Namun di 6 tahun berikutnya apa yang sudah Utsman lakukan dari rasa lembutnya beliau kepada rakyat disalahgunakan ya. Ada orang-orang yang tidak suka kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, terlebih tidak suka terhadap Islam. Akhirnya mencoba membuat fitnah-fitnah ya, yang tentu saja merugikan kaum muslimin itu sendiri. Nah, salah satu fitnah yang terjadi ketika Utsman bin Affan dianggap terlalu memihak kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Apa-apa keluarganya. Bahkan fitnah beliau ini melakukan KKN ya. Harta milik pemerintah dikorupsi, padahal buat apa? Buat seorang Utsman yang hartanya mungkin sudah tak terhitung lagi dan gak berseri mungkin dalam bahasa kita itu ya. Apa yang sudah didedikasikan oleh Utsman cukup menggambarkan bahwa beliau gak pernah tamak kepada dunia. Masalah nepotisme, memilih keluarganya menjadi bagian dari pemerintahan, itu karena keterbatasan Utsman memilih dari orang lain. Tapi tak ada keinginan Utsman untuk menghancurkan Islam karena nepotisme yang beliau lakukan. Insya Allah. Terus kemudian salah satu fitnah yang
Bahkan ini menjadi senjata orang-orang yang nggak suka dengan Islam, kemudian membangun framing bahwa Utsman ini sampai berhadapan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, karena nanti pada kisah Abu Dzar Al-Ghifari momentum akhir-akhir hayatnya beliau beliau tinggal di sebuah tempat terpencil namanya Rubadzah. Itu tempat yang mungkin nggak ada orang-orang yang memilih tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Muncullah isu bahwa yang melakukan itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Karena Abu Dzar Al-Ghifari mengkritisi kebijakan terutama kebijakan ekonomi Utsman bin Affan. Ada tuh fitnahnya kayak begitu. Terlebih orang-orang yang nggak suka dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal nggak begitu ceritanya. Abu Dzar Al-Ghifari tinggal di Rubadzah karena keinginannya sendiri. Memang sempat ada perselisihan, tapi perselisihan itu adanya di Syam, di Syria. Saat itu Abu Dzar Al-Ghifari berselisih dengan mayoritas sahabat yang tinggal di Syam dalam perkara mengumpulkan harta. Sebagian besar sahabat-sahabat Nabi yang ada di Syam itu berpandangan, tidak apa-apa kita mengumpulkan harta selama kita bisa memastikan harta itu halal. Jadi kaya tuh nggak apa-apa selama kita bisa memastikan kekayaannya sebagai fasilitator untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Dzar Al-Ghifari tidak bermazhab seperti itu. Mazhabnya Abu Dzar, nggak boleh kita berlebih-lebihan dalam mengeruk harta dalam perkara halal sekalipun. Memang seorang Abu Dzar ini warok dan zuhudnya luar biasa. Apalagi dalam masalah materi, fulus, nukud. Mungkin udah bahasanya talak 3 sama dunia. Dan beliau memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya supaya jangan terjerumus ke dalam lubang kebinasaan. Maka Abu Dzar itu sampai bikin gerakan untuk bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengambil harta berlebihan. Karena memang Syam itu negeri yang subur sekali, hasilnya berlimpah, Pak. Maka nggak heran bisa dimanfaatkan dan banyak hasilnya. Nah, oleh karena itu perbedaan pendapat ini ya didasari dari surah At-Taubah ayat 34 itu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kalian ingat nggak apa yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan gara-gara Rasul sudah wafat terus kalian memelintir ayat-ayat Allah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, lihat bagaimana sesungguhnya banyak sekali di kalangan pembesar para rahib ya. Para rahib dari orang-orang terdahulu itu ngambilin harta, kemudian mereka kumpulkan emas dan perak mereka, sementara mereka sampai lupa gara-gara kebanyakan harta ini kewajibannya untuk membantu Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah ya. Maka beritakan berita kepada orang-orang yang seperti itu tentang pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Dzar, ingat nggak ayat itu? Maka kalian jangan ikuti para ruhban, pendeta-pendeta, para rahib dari golongan orang terdahulu yang ngumpulin harta itu banyak sekali. Ternyata harta itu malah menggelincirkan mereka. Ini kalau dilihat memang Abu Dzar Al-Ghifari sekali lagi nih, waroknya udah warok tingkat advance. Karena warok itu, Pak, kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, itu ada maratib, ada tingkatannya.
Tingkatan pertama yang disebut wara adalah orang yang berhati-hati terhadap sesuatu yang membahayakan akhiratnya, sehingga mereka menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Itu tingkatan pertama orang yang wara. Yang haram-haram ditinggalkan. Itu yang paling basic, paling minim. Orang kalau sudah hilang waroknya, udah nggak peduli lagi halal haram. Ya. Maka tingkat warok paling dasar itu menghindari perkara-perkara yang haram. Nanti di atasnya ada lagi meninggalkan perkara yang samar. Jadi kalau ada satu perkara masih ragu nih orang nih, ini mubah, makruh, apa haram? Maka orang yang meninggalkan perkara yang samar itu warok tingkat menengah. Kalau dalam bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, itu disebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ganti dengan yang tidak membuatmu ragu. Jadi kalau ada satu perkara kita ragu nih, ini halal apa haram apa makruh, tinggalin. Nah, itu tingkatan kedua. Ada orang karena keterbatasan ilmunya, dia nggak tahu dan belum bisa memastikan cicil emas itu boleh nggak ya misalnya, karena dia merasa ragu. Orang yang meninggalkannya disebut orang meninggalkan sesuatu yang masih ihtimal hukumnya. Ihtimal itu masih multitafsir ya. Nah, tingkatan berikutnya adalah orang yang menangguhkan segala perkara yang halal yang berlebihan ya. Jadi perkaranya perkara halal, tapi dia nggak mau berlebih-lebihan. Ya seperti Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya. Dia dapetin harta ya kalau jalurnya halal sebenarnya nggak apa-apa. Tapi bagi seorang Abu Dzar Al-Ghifari nggak masuk itu. Ini warok tingkat advance. Yang memang kata sebagian ulama nggak bisa diterapkan kepada semua orang karena banyak yang belum sampai itu. Setidaknya ada di level 1 sama di level 2. Nah, ini pembagian maratib inda Imamil Ghazali rahimahullah rahmatal abrar fima ma'na. Nah, sehingga kemudian berdebat antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Muawiyah. Muawiyah kan pemimpin di Syam itu. Kata Muawiyah, ayat itu bukan untuk kita, itu diturunkan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Coba lihat dong ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban. Pendeta-pendeta, para rahib-rahib, kan itu yang disebut sama Allah, kata Muawiyah. Tapi kata Abu Dzar Al-Ghifari, lihat dong ayat depannya. Ya ayyuhalladzina amanu, maka itu peringatan buat orang-orang yang beriman. Ya buat kita juga. Oh, berdebat ya. Ternyata perdebatan itu memicu pergerakan di bawah, sehingga sesama muslim itu saling berselisih. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardo ngerasa harus memutuskan sesuatu untuk meredakan gejolak saat itu di Syam. Maka dipanggillah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar kesini, coba kita bertukar pikiran. Abu Dzar paham bahwa seorang Utsman sudah disepakati sebagai seorang khalifah yang mesti ditaati. Datang dari Syam ke Madinah, bertukarlah pikiran, tapi tetap kekeh dengan pendapatnya, sementara Utsman memikirkan maslahat untuk orang banyak gitu. Ya. Jangan sampai ada perang saudara, apalagi sampai menghalalkan darah saudaranya, itu nggak diinginkan oleh Utsman bin Affan ya. Tapi karena Abu Dzar Al-Ghifari sudah kekeh nih dengan apa yang beliau yakini, beliau bilang, ya sudah kalau gitu ya khalifah, saya tetap dengan pendirian saya. Kata Utsman bin Affan, dampingilah engkau di sini, nggak usah kembali lagi ke Syam. Maksudnya untuk meregangkan ketegangan yang ada di Syam. Ya. Tapi ternyata Abu Dzar Al-Ghifari bilang, saya pun nggak bisa untuk ada di sini karena nggak saya nggak bisa nerima itu gitu. Ya, pendapat saya masih pendapat yang saya pegang erat. Oleh karena itu, wahai khalifah, izinkan saya menjauh saja dari Madinah.
Akhirnya tinggallah di Rubazah sampai wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi fitnah-fitnah yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh muslimin ini yang menyatakan Utsman itu KKN, dikritisi sama Abu Dzar, malah Abu Dzarnya yang ditarhil, Abu Dzarnya yang dikeluarkan dari Madinah. Enggak begitu ceritanya. Jadi ceritanya seperti yang tadi disebutkan dalam beberapa referensi. Ya. Nah, itu terkait kisah khusus antara Khalifah Utsman bin Affan dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian masuki fase akhir dari kehidupan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, 6 tahun pertama aman, tapi 6 tahun berikutnya bergejolak hingga puncaknya ada di akhir-akhir. Dan ini disebabkan oleh hampir sebagian para mu'arikh ya, melihat ada satu tokoh yang disebut Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba ini terahnya terah Yahudi. Kemudian bikin provokasi. Dia membuat provokasi di Madinah, di Mekah nggak kena. Maka bergeser ke tempat yang belum mengenal Islam secara kafah. Islam sudah menyebar kemana-mana, ke Mesir sudah, perbatasan Romawi sudah di Syam, atau kemudian beralih sedikit ngarah ke Persia di Basrah, ya, di Kufah juga begitu. Ya. Disebarkanlah isu-isu fitnah-fitnah yang membuat kaum muslimin bergejolak saat itu. Isunya apa yang diangkat? Ya tadi itu, masalah KKN, pilih kasih, korupsinya seorang Utsman, nggak layak untuk memegang tampu kepemimpinan sebagai khalifatul muslimin. Kemudian digembar-gemborkan bahwa yang paling layak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda yang memegang kepemimpinan karena masih ada hubungan kekerabatan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Digembar-gembor nih. Ya. Hingga kemudian mulailah terjadi pemberontakan. Gerakan melawan pemerintah yang sah. Di Mesir agak sulit untuk dibendung, di Kufah, di Basrah juga seperti itu. Para pemberontak ini kayak bersepakat untuk kemudian mereka mendatangi kota Madinah. Itu sewaktu tuh. Jadi kayak terorganisir dengan baik. Padahal belum ada media sosial kayak kita. Tapi luar biasa api fitnah saat itu. Semuanya merangsek masuk ke kota Madinah. Ya. Kemudian ketika kemudian pemberontak-pemberontak ini datang, ternyata mereka pun berselisih. Orang-orang Mesir bilangnya yang cocok menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Sementara pemberontak dari Kufah pengennya Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, ini lebih pas nih jadi khalifah, ngelihat track recordnya Zubair. Sementara pemberontak dari Basrah pengennya Tolhah ibnu Ubaidillah sebagai khalifah. Ini adalah agenda yang emang tujuannya untuk memecah belah, Pak. Para mu'arikh menyimpulkan itu. Mu'arikh itu ahli sejarah ya. Ini tujuannya mecah belah. Sehingga kemudian pemberontak-pemberontak ini ditemui sama Utsman, diajak bertukar pikiran. Dan sebenarnya di awal pertemuan itu dengan Khalifah Utsman masalah selesai. Akhirnya pemberontak-pemberontak ini bisa menerima alasan demi alasan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Bubar tuh. Yang Mesir balik ke Mesir, yang Kufah balik ke Kufah, yang Basrah balik ke Basrah. Bubar. Nah, cuman kemudian yang ke Mesir ini mereka menuntut ganti dong tuh pemimpin di Mesir. Kita nggak seneng nih karena nggak bagus banget. Mulai dari kepemimpinannya, mengelola daerahnya, begitulah kurang lebih. Sehingga kemudian kata Utsman bin Affan, baik kalau emang itu keinginan kalian, saya coba musyawarah. Nanti saya akan kasih tahu hasilnya. Begitu hasilnya keluar, akan kita pilih ya orang yang lebih layak
orang yang lebih layak untuk memimpin Mesir. Jadi dipilihlah Abi Sarah namanya saat itu. Nah kemudian saat Abi Sarah beserta orang-orang yang nggak suka dengan kepemimpinan Utsman balik ke Mesir, tiba-tiba ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, kayak lagi mancing-mancing gitu. Karena mencurigakan ditangkap lah. Begitu ditangkap, diperiksa, ditemukanlah secari kertas surat dengan stempel khalifah yang isinya, kalau orang-orang ini sampai di Mesir maka eksekusi mereka. Jadi bunyi suratnya begitu. Ada stempel khalifah di situ. Maka orang-orang Mesir nih yang udah mau balik ke Mesir mendapati surat kayak begitu, balik lagi ke Madinah. Ya. Tidak lagi untuk meminta tabayun dari khalifah, tapi pengen langsung mengeksekusi khalifah. Oh, ini kita udah dikhianatin. Kepancing tuh sama fitnah itu. Dan yang mengherankan lagi, kok bisa-bisanya yang dari Kufah juga balik, yang dari Basrah juga balik. Padahal tuh arahnya udah berbeda semua. Mesir ya Mesir, Basrah ya Basrah, Kufah ya Kufah. Yang kesulut dengan fitnah di Mesir, kenapa semua bisa datang? Kufah dan Basrah ikutan datang pemberontaknya itu. Padahal jaraknya jauh. Ini kayaknya emang udah direncanakan sejak di Madinah itu. Maka Masya Allah, ya, maka dimulailah pengepungan di rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ya. Sekali lagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan membantah tuduhan mereka. Enggak, saya nggak pernah ngirim surat. Kata mereka, loh ini ada stempelnya. Nah, tapi saya nggak nulis, kata Utsman. Jadi ini memang betul-betul fitnah itu. Stempelnya mah ada, stempel khalifah itu. Berarti ada musuh dalam selimut itu. Ya. Api fitnah udah berkobar masalahnya. Orang-orang udah nggak ngerti, mereka tersulut sama emosi. Ya. Maka pilihannya cuma dua, kata para pemberontak ini. Lengser atau mati. Itu aja dua pilihannya. Lengser atau mati. Jadi pilihannya udah itu sekarang. Ya. Utsman menolak tuntutan mereka, nggak mau. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah ngasih pesan yang tersirat, yang itu dipegang betul sama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, bahwa peganglah betul-betul apa yang sudah Allah amanahkan pada dirimu. Begitulah kurang lebih aufima makna. Maka Utsman nggak mau untuk meletakkan jabatannya karena tuntutan para pemberontak itu. Terlebih lagi, kalau ini diiyakan, tuntutan para pemberontak ini diaminkan, setiap orang nanti berikutnya yang ngerasa nggak cocok dengan khalifah akan dilengser-lengserin, jadi tradisi. Kalau ini diiyakan, maka berikut-berikutnya akan terjadi pemakzulan yang lain. Maka Utsman bin Affan tetap bersikukuh untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Ya. Dan itu sudah digambarkan sama Rasulullah SAW. Saya pernah ceritain ya di pertemuan sebelumnya bahwa satu waktu Rasulullah lagi istirahat gitu ya di sebuah mata air ya, di sumur namanya Sumur Aris. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, yang jaga saat itu Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, ada Abu Bakar mau ketemu. Ya udah suruh masuk, sekaligus kasih tahu Abu Bakar itu penduduk surga. Wah, senang Abu Bakar. Setelah Abu Bakar datang, Umar datang. Abu Musa Al-Asy'ari lapor lagi, ya Rasul, ada yang mau ketemu. Siapa? Umar. Oh iya, suruh masuk, kata Nabi. Dan kasih tahu, tolong, Umar itu tempatnya di surga. Masuklah Umar. Sampai-sampai kata Abu Musa, saya berharap bisa manggilin saudara-saudara saya nih, suruh datang. Siapa tahu sama jawabannya, suruh masuk dan tempatnya di surga gitu. Nah, maka setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu datang itu, datanglah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda.
Ya Rasul, ada yang datang lagi ya Rasul. Siapa? Utsman. Alhamdulillah. Iya, suruh Utsman masuk. Kasih tahu dia juga penduduk surga. Tapi dia akan kena musibah nanti yang akan dia hadapi. Ya. Penduduk surga tapi dengan bala dan musibah. Nah, begitu perkataan Rasulullah SAW. Loh, ini sudah dipahami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari Ummul Mukminin Aisyah juga pernah ada satu keterangan, Rasul pernah ngedoain Utsman, panjang doanya itu. Ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya sampai nggak hafal tuh doanya kepada Utsman apa, tapi Rasul ngedoain Utsman saat itu, panjang, saya ngelihat itu. Yang saya masih kedengeran aja di kuping nih, Rasulullah berkata kepada Utsman bin Affan setelah doa itu, wala tanza'anna qamisallahu allazi qammasak. Artinya, Utsman, jangan sampai kau lepaskan pakaian yang telah Allah kenakan untukmu. Kata Ummul Mukminin, saya nggak paham tuh perkataan Nabi yang itu. Sampai kemudian terjadilah fitnah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasul sebenarnya udah ngasih kisi-kisi ya Pak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wala tanza'anna qamisallahu allazi qammasak. Jadi jangan kau tanggalkan, kau lepaskan pakaian yang sudah diamanahkan kepadamu. Ya. Makanya walaupun demonstran itu nggak mau untuk kekeh lah begitu, nggak mau ngalah, pokoknya harus turun, diancam sana, diancam sini, Utsman nggak bergeming. Ya. Utsman nggak bergeming. Pengepungan semakin ketat. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda ngomong sama kawan-kawan dekatnya. Ya. Ada Ali, ada Talhah, ada Zubair, ya, dan beberapa penduduk Madinah itu. Kata Utsman bin Affan, ijlisu, penduduk Madinah, duduklah. Ya. Kurang lebih maknanya gini. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah atas nama Allah. Kalian ingat nggak? Waktu Umar wafat, kalian doanya apa? Bukankah kalian berdoa agar Allah memberikan pemimpin yang baik sebagai penggantinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda? Apakah kalian sekarang mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita kemarin setelah saya terpilih? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pemimpin yang baik untuk kalian setelah kalian doa sebegitunya? Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Padahal doa kalian kan pada mustajab tuh. Kalian orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Masa iya nggak diijabah? Ketika kalian minta, ya Allah kasih pengganti yang baik sebagai penggantinya Umar. Terus setelah saya jadi, kalian menyalahkan? Ah, ini nggak benar, kata Utsman. Ya. Oleh karena itu, ya, Utsman radhiyallahu taala anhu warda setelah mengatakan, beliau minta izin, saya pengen ngomong di hadapan pemberontak-pemberontak itu. Sebagian bilang jangan, nanti berbahaya. Enggak, saya harus ngomong. Ya. Lantas kemudian Utsman mediasi nih sama orang-orang yang berontak itu. Walaupun saat itu Utsman udah dikepung dan dibatasi sekali aksesnya. Kata Utsman, uqsimu billah wallazi nafsi biyadih. Aku bersumpah atas nama Allah. Ya. Kalian tahu nggak, paham nggak? Apa yang sudah aku lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai kalian giniin saya? Saya ini, kata Utsman bin Affan, ya, adalah orang yang masuk Islam awal-awal. Saya ini, kata Utsman bin Affan, orang yang dinikahkan 2 kali sama putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kan tahu bagaimana Rasulullah ini memposisikan diriku. Oleh karena itu tahan diri kalian. Bukan karena saya takut kalian bunuh, tidak. Tapi kalian harus paham, yang halal dibunuh itu hanya 3 saja.
orang yang sudah nikah kemudian zina, kemudian murtad, orang yang murtad. Yang ketiga adalah orang yang membunuh orang lain bighairi hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau kalian bunuh saya, kalian nggak punya hak. Saya nggak kenapa-napa, tapi kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatalan nas, siapa yang ngebunuh satu orang, itu sama seperti ngebunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Itu yang harus kalian tanggung, kata Utsman. Setelah itu Utsman balik ke rumahnya. Ya. Dalam kitab Kamil Fit Tarikh ini disebutkan, penduduk Madinah juga mulai kembali ke rumahnya masing-masing, tapi para pemberontak tetap kekeh membatasi semua akses Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tinggallah di situ beberapa orang dari sahabat-sahabat dekatnya Utsman. Ada sebagian yang kemudian mengutus putra-putra mereka. Maka di rumahnya Utsman bin Affan itu ada Hasan bin Ali, ada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ada Muhammad bin Talha, ada Abdullah ibnu Zubair dan beberapa orang-orang yang lainnya. 40 hari itu Pak, dikepung rumah itu, dibatasi semua aksesnya. Ya. Sampai-sampai yang menyedihkan itu Utsman nggak dikasih akses untuk air bersih, untuk minum nggak dikasih. Kata Utsman gini, kalian tahu nggak? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membebaskan sumur rumah dari orang-orang Yahudi, maka tempatnya adalah surga. Fima ma'na. Kata Utsman, saya yang beli itu sumur. Sekarang kalian nggak bolehin saya ngambil air dari sumur, itu gimana logikanya? Ali bin Abi Thalib juga begitu Pak, marah besar kepada para pemberontak itu. Kalian ini nggak punya otak, kata Ali. Bahkan orang-orang kafir sekalipun nggak pernah membatasi air kepada tawanannya. Orang-orang Romawi yang nggak punya adab itu saja memberikan air kepada tahanannya. Tapi kalian menahan air dari orang yang berbuat banyak kepada Allah dan Rasulnya. Mereka udah nggak mau nerima nasihat sudah. Pokoknya mereka kekeh nih. Kalau nggak turun mati, kalau nggak lengser mati. Itu saja sudah. Sampai-sampai ada Ummu Habibah radhiyallahu anha, ini istrinya Rasulullah, dengan keberaniannya. Terus kemudian Ummu Habibah datang dengan keledainya, dia bawa ember untuk ngambil air supaya dikasih ke Utsman, karena udah nggak tahan nih perlakuan para pemberontak kepada Utsman. Keledainya itu dihantam Pak, sampai-sampai Ummu Habibah tuh hampir terjatuh. Kurang ajar betul pemberontak-pemberontak ini. Orang kalau sudah terhasut, hawa nafsunya sudah mendominasi, hati tertutup, ya begitu adanya. Udah gelap mata sudah. Ya. Maka orang-orang yang suka gelap mata, terus ngebunuh anaknya, ngebunuh istrinya, itu kayak begitu kejadiannya. Nggak mempan sudah nasihat kalau sudah begitu. La haula wala quwata illa billah. Sungguh keterlaluan nih perlakuan para pemberontak, bahkan menghina keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman berusaha terus nasihatin mereka, tapi ya tadi hati mereka sudah tertutup, sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini ya sudah berpasrah saja kepada Allah. Yang beliau nggak inginkan itu terjadi pertumpahan darah sesama muslim. Kalau beliau kekeh, ya kemungkinan akan terjadi perang saudara seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu amat sangat dihindari oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Nah, saat pemberontak makin pergerakannya makin mengkhawatirkan. Utsman tuh sampai-sampai nggak boleh keluar rumah, bahkan untuk melaksanakan sholat wajib tuh nggak boleh. Wah, ngeri betul. Dikepung rumahnya Pak. Sholat wajib nggak boleh, air dibatasi sudah. Makanya diem-diem orang-orang tuh ngasih kepada Utsman. Ali bin Abi Thalib karena merasa khawatir mutus beberapa orang ya, untuk melindungi Utsman bin Affan. Zubair bin Awam juga begitu. Bahkan kabilahnya Bani Amr bin Auf siap pasang badan
Ada Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Zubair, Ka'ab bin Malik, Zaid bin Thabit min Ansar, Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Salid bin Salid. Itu semua mereka menjaga rumahnya Utsman bin Affan. Tapi kata Utsman, jangan dikonfrontasi, saya nggak mau ada darah yang mengucur. Jadi mereka juga serba keterbatasan tuh. Padahal kalau ngikutin kata hati mah udah perang aja sekalian. Tapi mereka tunduk kepada perintah khalifah. Sebelum ada perintah, mereka nggak berani untuk melakukan sesuatu di luar dari perintah khalifah. Ya. Nah, terus kemudian Utsman bin Affan secara tiba-tiba bilang kepada para sahabat, pulanglah kalian. Pulanglah kalian. Aku nggak pengen menjadi orang ba'da wafati Rasulillah, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali menumpahkan darah umat Islam, kata Utsman. Udah, pulang aja, pulang. Nanti siapa yang jagain? Enggak, pulang saja, pulang, kata Utsman. Ya ilaha illallah. Ya. Karena Utsman tahu pemberontak tuh nggak menginginkan apa-apa kecuali dia lengser atau mati, kan pilihannya itu, turun atau mati. Sementara Utsman radhiyallahu taala anhu warda udah memegang perkataan Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. La tanza'anna qamisallahu allazi qammasak. Jangan kau tanggalkan pakaian yang sudah dipakaikan kepada, maka dia berpegang itu. Ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Utsman sempat berkhutbah. Ya. Khutbahnya ini panjang dan memilukan hati. Ini singkat saja. Kana akhira liqa'i amili Utsman ma'al muslimin ba'da asabi' min al-hisar haitsu da'an nas qala lahum innallaha azza wa jal innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Kata Utsman gini, saya mau ngomong, sesungguhnya Allah ngasih dunia kepada kalian itu sebagai wasilah untuk akhirat kalian. Jadi dunia kita ini cuma wasilah doang buat akhirat, bukan yang lain. Allah nggak ngasih dunia supaya kalian terbuai, bukan. Tapi sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat kalian. Demi Allah, dunia itu fana, sebentar dan nggak ada harganya. Sementara akhirat itu kekal. Jangan sampai kalian dikebiri oleh hal-hal yang fana dan kalian lalai dari yang kekal. Kata beliau gini, sesungguhnya dunia itu terputus perjalanannya, dan perjalanan sebenarnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih begitu. Setelah itu Utsman sholat, beliau menenangkan diri. Kalau dalam berbagai riwayat diceritakan beliau membaca surah Thaha dan surah Ali Imran. Yang lain udah disuruh pulang, udah pulang. Apalagi ada informasi, kata Utsman, saya itu didatangi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Utsman, nanti kita buka puasa bareng, kata Rasul. Ya, itu waktunya ba'da zuhur, ba'da zawal. Utsman, hari ini kita buka puasa bareng. Itulah yang kemudian dimaknai oleh Utsman bin Affan. Itu adalah hari terakhir beliau di dunia, yang selanjutnya beliau akan kembali kepada Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Saat itu pemberontak masuk ke kamar Utsman bin Affan. Ya. Terus kemudian bahkan salah satunya itu kasar sekali, memegang janggutnya Utsman bin Affan. La ilaha illallah, kurang ajar betul. Padahal Utsman saat itu umurnya udah uzur 80-an tahun. Itu diangkat jenggotnya itu, ya. Kemudian dibentak sedemikian rupa, tapi ternyata ada orang lain, ya, yang udah nggak sabar, terus pengennya nebas Utsman saja, membunuh Utsman bin Affan. Sempat Utsman bin Affan itu menahan dengan tangannya, membuat jari beliau terputus. Utsman bin Affan itu jarinya terputus. Dan Masya Allah, setelah itu ya, Utsman jadi bulan-bulanan radhiyallahu ta'ala anhu arda.
Ya. Kemudian pemberontak ini makin gak terkendali sehingga terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini dikisahkan di sini. Utsman meninggal pada usia 82 tahun. Ya. Di tahun 35 ba'da hijrahnya Nabi. Setelah syahidnya Utsman, para sahabat mandiin Utsman, mengkafani Utsman dan membawa ke depan pintu. Ya. Di sana ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada tuh informasi sesat yang menyatakan Ali senang atas kematian Utsman, nggak ada itu. Ya. Juga ada anak cucu keturunannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda. Yang menyolatkan Utsman adalah Zubair bin Awam dan dimakamkan pada malam hari antara maghrib dan isya menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dan juga Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Ya. Jadi itu fitnah, Pak. Saat fitnah terjadi itu ya mungkin saja datang kepada setiap orang. Setiap zaman punya fitnahnya masing-masing. Dan mengerikan sekali di zaman Utsman itu. Sampai nggak lagi ketahuan mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil. Semua serba samar. Ya. Dan cukup elok apa yang dilakukan beberapa sahabat ketika mereka abstain untuk menghindarkan diri terjerumus ke dalam fitnah. Jadi kalau ada fitnah, Pak, datang kepada kita, fitnah itu ujian ya. Ujian yang kita nggak tahu harus kayak gimana, tinggalkan saja. Tinggalkan saja, dan itu lebih selamat gitu. Ya, sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sepenggal kisah di akhir masa-masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di akhirnya masih sempat ngasih khutbah untuk menggiring ya semua yang menjadi tanggung jawabnya supaya jangan lupa ya, kalian ini terprovokasi ya karena hubud dunia kalian. Kita ini tinggal di dunia cuma sebentar, maka kita harus tahu mana prioritas kita, dunia atau akhirat kita. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian akhir kisah dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Mudah-mudahan majelis kita yang sederhana dan singkat ini menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.